Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 4 April 2024 ya. Ini tanggal cantik 4424 ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman. Marketnya lagi nggak enak, jadi saran saya turunin aja porsinya, lalu tradingnya cuan bungkus. Ya istilahnya jangan ngelawan arus ya gitu ya teman-teman. Sisanya saya mau santai aja, dan ada beberapa mungkin sedikit gibah-gibah saham lah ya teman-teman di hari ini gitu ya. Dan ya ini saya disclaimer juga, kalau tidak ada ya kepastian bahwa saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya. Jadi memang saya biasanya memilih saham atas dasar beberapa poin yang menurut saya, menurut point of view-nya saya itu menarik. Tapi ya itu nggak pasti naik ya teman-teman, tapi masih ada potensi. Jadi ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan trading bertanggung jawab ya. Artinya yang beli teman-teman, yang jual teman-teman, kalau cuannya buat teman-teman, kalau loss ya tanggung jawab teman-teman gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini langsung hari ini tanggal 4 April saya ada 4 saham watchlist ya, FWCT, FIRE, Cegas, LPPF. Nah untuk pembahasannya sendiri nanti akan sambil saya informasikan satu persatu gitu ya. Nah ini yang pertama FWCT. Nah di tanggal 3, kalau kemarin dia netral ya, netral saya ingat banget. Ya kan, ini soalnya udah kali ketiga nih saya rekomendasikan. Dan kali ketiga rekomendasinya kebetulan sukses terus ya. Jadi kalau teman-teman nggak cuan di FVCT ya saya udah bingung deh tuh. Kan kadang ada teman-teman yang bilang, wah komen kalau misalnya loss di saham ini, rungkat di saham ini. Kalau ini saya rekomendasiin 2 kali ya, 2 apa 3 ya saya lupa. Nanti yang tahu komen aja ya. Ini kalau misalnya masih nggak dapet cuan di saham ini udah bingung deh tuh tradingnya kayak gimana. Ya. Jadi ya seperti itu, di tanggal 3 nih mulai ada akumulasi. Dan kalau saya lihat ini secara value, secara volume ya, value dan volume ini terus bertambah secara size-nya nih. Kalau kita lihat tanggal 2 volume 2 miliar, tanggal 1 itu di bawah nggak nyampe 1 miliar, 0,8, di tanggal 3 4,7 miliar. Jadi mungkin ada teman-teman sebagian yang bilang, wah saham udah 3 kali naik masih di rekom, ini mah pom-pom apa segala macam. Ya terserah sih teman-teman gimana punya point of view-nya, tapi menurut saya saham yang naik dengan volume tinggi itu artinya masih menarik gitu ya teman-teman. Dan kalau ditarik mundur jauh, ini sebenarnya broker eski yang pegang barang banyak dan dia belum ada respon. Belum eski itu ya. Dia punya average sudah beggar dia nih, udah mau beggar dia nggak ngeguyur, nggak ngapa, dibiarin aja gitu. Dan ya pasti saya rasa masih ada kepentingan, tinggal kekurangannya kalau seandainya dijegal wasit. Sekarang kalau dijegal wasit kena pemantauan khusus, selain cuma dibatasi 10%, itu kenanya di FCA ya. Jadi paling resikonya itu ya teman-teman. Balik lagi, ini secara 3 kali market open ngegas artinya apa? Artinya ya harusnya mudah cari cuannya gitu ya, harusnya di atas kertas. Nah itu salah satu alasan saya, menurut saya VCT masih menarik untuk dipantau. Nah ini saham FIRE, ini sebelum saya bilang nih kenapa menarik, saya mau jelasin juga nih ke teman-teman saham FIRE ini, karena saya beberapa kali ya riset saham ini. Dia porsi kepemilikan retailnya itu besar sekali ya teman-teman. Yang nomor 2-nya Asabri, ini asuransi PNS ya. Jadi kalau seandainya mau trading di saham ini, ya saran saya trading jangka pendek aja. Kalau teman-teman lihat chartnya pun, ya pasti teman-teman orang-orang yang udah paham analisa teknikal pun akan bingung ya. Nih, sorry agak nge-lag. Nah, dia naik 34%, turun lagi. Ya gimana ya, kalau misalnya dianalisa bisa sih ya, mungkin gimana ya, ini volumenya kadang gede kadang kecil gitu ya. Tapi menurut saya berkali-kali juga cuan di saham ini, karena mungkin ini saham ini masih ada kepentingan mau exit kah atau apa. Tapi kalau seandainya ini stylenya teman-teman pantau ketika market opening, kalau dia nggak naik atau dia malah turun nggak usah entry gitu ya, dan jangan hold. Secara data transaksi ini masuk kategori saya saham yang
volume dan volumenya cukup lumayan besar dan ada akumulasi ya. Jadi masuk kategori saya menarik gitu. Oke, lanjut yang ketiga ada saham cegas. Kenapa saham cegas direkomendasiin? Tadi saya tulis ya bener ya, nomor 3 cegas, yang 4-nya LPPF. Nah, satu-satu. Saham cegas ini teman-teman saya dapat informasi dari website IDX ya. Nah, ini kan cegas ini hanya pemantauan ini aja ya, pemantauan khusus ya, masuk PPK dan dapat pengumuman dari website bursa juga, jadi valid nih ya. Ini cegas dia keluar dari kriteria pemantauan khusus per tanggal mana tadi? Nah, ini per tanggal 4 April. Ya. Harusnya paham ya. Jadi harusnya besok di tanggal 4 April ini dia sudah tidak papannya apa ya istilahnya nih ya, sudah tidak kena notasi lagi, udah lepas notasi teman-teman. Dan dia lepas notasi ini ada akumulasi besar. Tadinya teman-teman kalau yang join di Telegram channel itu tadinya saya pikir karena dia ada yang ngebit ya, ngebit di harga arah sampai jutaan lot, ini saya pikir dejavu broker PO ya, broker underwriter, karena dulu saya pernah analisa, ternyata bukan, ternyata yang jadi net buy-nya YP ya, YP yang jualan ini mostly retail ya. Dan ya kalau dia lepas ini saham ada akumulasi, besok bisa lari ya, harusnya ini balik lagi marketnya lagi nggak enak, jadi teman-teman better safe trading aja gitu ya, jangan sampai nanti mau maksain masuk dengan size terlalu besar, tahu-tahu kena cut loss malah makin kena mentalnya. Dan saya yakin banyak dari teman-teman yang saat ini portonya merah kan gitu ya, jadi ya saya pikir merah itu wajar di kondisi kayak gini gitu, semua merah kok ya, bahkan big bank, big cap juga semua rontok kok teman-teman gitu ya. Nah, ini kalau diperhatikan semenjak dia masuk kena FCA itu dia turun dan ini baru ngelawan ini buka. Nah, ternyata memang udah banyak yang memprediksi ya, asumsi saya sudah ada yang memprediksi nih YP-nya YP siapa ini ya, udah ada yang memprediksi. Jadi mungkin saham cegas ini akan volatil dan bisa kita manfaatkan untuk scalping. Apakah pasti cuan? Nggak tahu ya, nggak tahu teman-teman, nggak tahu seperti itu. Nah, lanjutnya ada saham LPPF ya. LPPF ini kenapa saya bilang menarik? Ini sahamnya liquid ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang biasa masuk size besar, misalnya let's say sekali tembak 30-50 juta misalnya, ini bisa di saham ini teman-teman. Nah, kenapa saham ini menarik? Karena ada announcement ya di sini ya, mana tuh? Oh ini ya, udah keluar tuh beritanya, dividen tunai. Nah, ini saya klik terus muncul ini, dan ini dari bursa ya, keterbukaan informasi. Jadi dia ada dividen per sahamnya itu 200 ya. Sampai sini 200. Saya coba bikin hitung-hitungan matematika sederhana ya teman-teman, karena saya juga jujur nggak terlalu pinter juga sama matematika gitu. Tapi ini kalau 1770, kalau seandainya saya kali 10% aja atau 11 ya, 11% aja tuh ya, baru 194 ya. Jadi dia dapat dividen 200 di harga saat ini 1770, ini masih punya upside sekitar 11% ya. Paham yang hitungnya ya, harusnya paham lah ya, sederhana. Dia punya upside 11% dengan saham kondisi saham liquid. Jadi kalau seandainya teman-teman yang suka trading ya, yang suka trading bukan dividen investing, mungkin saya akan ini ya, lebih ke trading gitu ya. Nah, ini kan di harga saat ini saya gedein, sorry. Nih ya, harga, sorry. Nah, ini closing di sini ya. Nih harusnya dari sini 11%, anggaplah let's say 177 poin, ada di range 1941 ya, 1941 harusnya di 1941. Nah, ini berarti kita masih punya level krusialnya di 1941. Jadi kalau seandainya teman-teman menurut saya ini punya
apakah pasti cuan? Yang jelas nggak tahu, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi berdasarkan analisa ini seharusnya saham LPPF masih akan menarik ya. Biasanya dia harusnya asumsi saya ya, analisa saya dia akan volatile, dan kalau seandainya teman-teman bisa manfaatkan 2-3% aja tapi gebuk dengan sizing yang besar, itu akan menarik gitu ya. Itu akan menarik dengan alasan apa? Dengan alasan dividennya besar teman-teman. Dividennya besar, 200 rupiah gitu ya dividennya, jadi lumayan menarik gitu. Dan kalau ngelihat harga sahamnya sih ini kalau kayak saya tarik lebih panjang gitu, ini downtrend ya. Ya intinya kita, kalau saya pribadi teman-teman, saya trading jadi saya nggak terlalu panjang gitu analisanya. Intinya ini LPPF bisa teman-teman pantau. Satu lagi ini ada saham area yang unik nih sambil saya gibahin ya. Ini saya agak bingung juga nih. Saham area di hari ini teman-teman, di hari ini ya, today, saya buat today, dia ada akumulasi, dan akumulasi ini dilakukan oleh broker GR. Siapa broker GR? Broker GR adalah Panen Sekuritas atau broker underwriter. Nah, yang bikin aneh tuh apa? Yang bikin aneh di tanggal 2 dia jualan. Tuh, jualan. Di top seller dia jualan berapa nih? Dia jualan 162.000 lot dengan value 1,9 miliar. Nah, di tanggal 1 pun kalau saya lihat dia harusnya jualan nih kemarin kalau saya nggak salah. Nah, dia jualan tuh. Ya. Jadi udah habis bongkaran di hari pertama average 148, hari kedua average 108 atau 109 ya. Karena saya perhatiin juga teman. Oh, sorry, 117 dan hari ini dia malah beli di harga 102. Jadi memang mau ada potensi cari cuan untung juga nih broker underwriternya. Tapi ya ini dia beli bukan HK ke atas ya teman-teman. Dia nadah bid ini karena sahamnya turun 7%. Nah, kalau saya lihat dia punya saham ditawarkan itu 5 juta 100 ya. Kalau saya perhitungkan ya pakai hitung-hitungan sederhana aja nih, belum, karena dia kan belum lama ya listingnya ya, baru 3 hari ya. Ini saya tarik ke sini misalnya. Nah, terus di sini ini 400, 500, 600, 700, 800, ya 900, anggaplah 1 juta ya. Anggaplah 900 sampai 1 juta lot dia net sale-nya. Dia masih punya barang ini belum keluar semua artinya gitu ya. Dan dia tadah di harga 103. Ini bukan disclaimer teman-teman, ini bukan rekomendasi karena dia nampung ya, bukan kerek naik ya. Kalau dia mau kerek naik bisa apa enggak? Bisa ya, bisa. Tapi kalau dia mau kerek naik ya, kalau seandainya mau naiknya kencang dari harga 100, ini kan dari tanggal 1 ya, saya tarik mundur tadi supaya jauh. Ini CC punya average 137, 135, 141, 142, ini XCNI. Wah, ini gimana kalau dia mau kerek naik? Berat, pasti retailnya guyur gitu ya. Jadi ya ini bisa jadi mungkin 1-2 minggu ke depan, mungkin habis lebaran mungkin bisa pantau-pantau nih pergerakan saham area. Menurut saya menarik. Dan buat teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya, yang sudah join di YouTube membership ya. Ini yang sudah join di YouTube membership, saya kemarin ada posting ya teman-teman. Mana ya? Bentar ya teman. Nah ini. Jadi kemarin sekitar 4 hari yang lalu saya posting ini ada saham IPO yang mungkin berpotensi untuk swing trade, saya bilang gitu ya. Karena underwriternya di buyback, ada buyback, dan saya bikin hitung-hitungan sederhana, dan hari ini ya teman-teman, hari ini sahamnya loncat teman-teman, beneran langsung instan, cuma 4 hari tradingnya dia loncat. Dan saya sempat sharing di Telegram itu, saya udah cuan 20-an% ya dari saham ini. Jadi makanya kalau teman-teman yang sudah join di YouTube membership harusnya cuan ya. Jadi, dan ini nggak saya informasikan sahamnya supaya ya nggak terlalu volatil ya, karena nanti takutnya ada big player gitu yang nonton konten saya terus HK gede-gedean malah jadi ngerusak kerja bandarnya gitu ya. Jadi intinya itu, kalau yang masih tanya gimana kondisi saat ini market, kenapa banyak asing yang keluar ya, kenapa sahamnya ini banyak yang merah ya, jelas ya. Kalau dilihat data transaksi pun investor asing tuh keluarnya masif teman-teman, dan ya mungkin untuk market maker lokalnya keganggu sama peraturan bursa, jadi ya mungkin double damage ya. Double damage ya yang bikin ya mungkin sahamnya jadi makin sepi gitu, mungkin itu aja. Terlalu lama mungkin videonya ya, mudah-mudahan bermanfaat lah ya teman-teman. Sekian dari saya. Kalau ada teman-teman yang punya saham yang menarik juga mungkin boleh sharing ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.